Kali ini kita akan membahas pandemi selain COVID-19. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini merupakan wabah yang mampu mengubah dunia dalam hitungan 6 bulan saja. Kalian kebayang nggak bahwa ternyata masih banyak pandemi lain yang pernah terjadi di bumi kita ini sepanjang sejarah manusia? Jika dihitung menurut catatan sejarah, setidaknya sudah pernah terjadi 50 kali lebih pandemi di bumi kita ini, baik yang mewabah secara regional maupun yang penularannya hingga ke seluruh dunia. Kali ini kita akan membahas 3 pandemi terparah yang pernah mewabah di dunia selain COVID-19. Yang pertama adalah The Black Death. Peristiwa The Black Death ini diakibatkan oleh pandemi yang jangka waktunya cukup lama, yaitu sekitar 7 tahun, dari tahun 1346 sampai tahun 1353. Penyebaran wabah ini terjadi dikarenakan adanya penyebaran perdagangan di Eropa saat itu, di mana mereka yang berdagang pergi ke kota-kota berpopulasi untuk menjual dagangannya. Akibatnya terjadilah kasus pertama, di mana saat itu menewaskan kebanyakan anak-anak yang menjadi korbannya. Saat itu populasi dunia sebanyak 300 juta jiwa, dan total korban yang meninggal akibat wabah tersebut sekitar 75-200 juta jiwa, atau bisa dibilang sekitar 65% dari total populasi dunia saat itu. Wabah yang menyebar saat itu dikenal sebagai wabah pes. Penyebarannya dipercaya melalui hewan pengerat serta kutu yang sudah terinfeksi. Jika dikategorikan, pes itu sendiri menyerang 3 bagian tubuh, yakni menyerang paru-paru dan sistem pernafasan lain, menyerang sistem pencernaan, serta menyebabkan pembengkakan pada kelenjar getah bening manusia. Dampak wabah ini sangat luar biasa. Banyak pembentukan kelompok fanatik dalam beragama. Banyak juga penindasan yang dilakukan pada kaum minoritas, seperti pendatang baru, orang miskin, pengemis, dan lain-lain. Serta terjadi juga kesenjangan sosial di masyarakat, di mana manusia saling mengacukan satu sama lain tanpa tolong-menolong. Saat ini vaksin pes sudah ditemukan namun masih tidak bisa 100% mencegah penyakit tersebut. Sama seperti cara penyembuhannya, vaksin pes juga dapat diperkuat dengan pola hidup yang sehat dan lingkungan yang bersih. Yang kedua adalah Spanish flu atau flu Spanyol. Wabah flu Spanyol ini terjadi pada tahun 1918 hingga 1919, yang bertepatan juga pada akhir dari Perang Dunia Pertama. Flu ini terkenal sebagai flu Spanyol bukan karena asal virus tersebut dari Spanyol, melainkan karena negara Spanyol lah yang pertama kali mengidentifikasikan wabah ini lalu menyebarkannya lewat berita. Kasus pertama terjadi di Haskell County dan Fort Riley di Kansas, Amerika Serikat. Di sana mereka mendapatkan laporan bahwa ada seseorang di camp yang terjangkit flu dengan gejala yang sama. Penyebaran flu Spanyol ini kemungkinan disebabkan karena saat itu sedang berbarengan dengan masa Perang Dunia Pertama, dan dengan cepat wabah tersebut juga ikut menjalar ke bagian benua lain. Populasi dunia saat itu sebanyak 1,8 miliar jiwa, dan sekitar 20-50 juta jiwa meninggal akibat virus ini. Setelah diidentifikasi, virus ini diketahui sebagai virus influenza bersubtipe A H1N1 yang menyerang bagian pernapasan tubuh manusia. Dampak dari flu ini tidaklah sebesar dampak The Black Death. Namun pada saat itu petugas kesulitan menghitung jumlah sebenarnya korban flu ini karena mereka kebingungan untuk mengidentifikasi yang mana korban perang dan yang mana korban flu. Dan juga saat itu norma sosial berubah drastis, di mana semua orang saling mengacukan orang yang sakit. Namun karena peristiwa ini juga, banyak orang yang tersadar akan pentingnya kebersihan diri masing-masing. Saat ini vaksin sudah diciptakan. Vaksinnya pun diklaim cukup kuat untuk mencegah virus ini. Namun masih tetap ada kemungkinan untuk tertular walau sudah diberi vaksin. Hampir berpuluh-puluh tahun kemudian, virus ini kembali mewabah di dunia. Tepatnya pada tahun 2009, wabah ini kembali meluas dan masyarakat juga mengenalnya sebagai flu babi. Yang ketiga adalah smallpox atau biasa disebut cacar. Wabah cacar ini merupakan wabah yang penanganannya cukup lama,
yakni dari tahun 450 sebelum Masehi hingga abad ke-19, tepatnya tahun 1977. Kasus pertama terjadi di Athena, Yunani. Pada tahun 450 sebelum Masehi, sejarah mengatakan bahwa smallpox pertama menyebar di kota Athena, yang saat itu memakan korban jiwa sebanyak 30.000 jiwa. Pada saat itu 30.000 jiwa merupakan jumlah yang sangat banyak. Sayangnya populasi dunia saat itu masih samar-samar diketahui, dan hanya ada pembuktian secara teori dan perhitungan dari masa kini saja. Kasus cacar ini terjadi terus-menerus dan mewabah secara natural di benua satu ke benua yang lain selama hampir 2000 tahun. Cacar ini disebabkan oleh dua virus, yakni variola major dan variola minor. Virus ini menyerang jaringan sel kulit pada manusia. Untuk jumlah korban tidak bisa dipastikan, karena wabah ini sudah menjalar sangat lama di dunia, maka tidak bisa dipastikan sudah berapa banyak yang menjadi korbannya. Para penderita cacar yang sembuh, biasanya mereka akan mendapatkan banyak bekas luka. Bahkan dalam catatan sejarah, ada yang sampai mengalami kebutaan. Namun penyebaran wabah ini yang secara natural sudah berakhir. Setelah kasus terakhir pada tahun 1977, WHO mengabarkan bahwa wabah ini sudah dimusnahkan. Mereka klaim bahwa wabah ini sudah tidak bisa menginfeksi manusia secara alami. Vaksinnya pun juga sudah selesai dibuat. Namun dalam catatan Wikipedia, di Indonesia masih ada yang terkena penyakit cacar, namun kasusnya sangat langka, yakni sekitar 150 kasus dalam setiap tahunnya. Jadi bagaimana pendapat kalian terkait kasus pandemi selain COVID-19? Tentunya menyeramkan bukan jika pandemi ini akan ikut mewabah hingga jangka waktu tahunan? Namun kalian tidak perlu khawatir. Memberlakukan program physical distancing adalah cara terbaik untuk mencegah rantai penyebaran COVID-19 di dunia. Tentunya, agar terhindar juga dari COVID-19, kita juga harus tetap menjaga kesehatan dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dan higienis, serta dengan menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Kembali ke pedoman yang sudah diajarkan kepada kita dari semenjak sekolah dasar, yakni mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke, sekian dulu nih dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini untuk video pembelajaran selanjutnya. Kalian juga dapat share ke teman-teman kalian dan juga komen di bawah ini untuk sharing sama kita dan juga penonton lainnya. Saya Faris, sampai bertemu pada video selanjutnya.